Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hina Fauziah. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem endokrin. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Bella, Mita, Mutiara Suci, dan Rizka. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Kemudian fungsi sistem endokrin. Sistem endokrin berfungsi untuk mempertahankan hemostatis selama istirahat dan olahraga. Sistem endokrin mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi dan menambah kapasitas tubuh untuk menangani stres fisik dan fisiologis. Kemudian kelenjar pada sistem endokrin manusia. Yang pertama adalah kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di bawah leher bagian depan ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Hormon tiroid juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang otak dan sistem saraf pada anak-anak. Selain itu, hormon tiroid juga membantu menjaga tekanan darah, detak jantung, dan fungsi reproduksi. Yang kedua adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap sisi permukaan kelenjar tiroid. Kelenjar kecil ini melepaskan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tubuh. Yang ketiga adalah kelenjar hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang disekresikan menuju kelenjar hipofisis melalui arteri. Hipotalamus juga mengeluarkan hormon somatostatin yang menyebabkan kelenjar pituitari menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Selain itu, letaknya yang berada di bagian bawah otak memiliki peran penting dalam pengaturan rasa kenyang, metabolisme, dan suhu tubuh. Kemudian yang keempat adalah kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini letaknya berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Setelah mendapat rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Kemudian yang kelima adalah kelenjar adrenal. Kelenjar berbentuk segitiga yang berada di atas setiap ginjal ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu bagian luar atau sering disebut dengan konteks adrenal, dan bagian keduanya adalah medula adrenal yang terletak di bagian dalam. Bagian luar menghasilkan hormon yang disebut kortikosteroid yang mengatur metabolisme, fungsi seksual, sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Sementara bagian dalam atau medula adrenal menghasilkan hormon yang disebut katekolamiin yang berfungsi untuk mengatasi tubuh dalam mengatasi tekanan fisik dan emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Kemudian yang keenam adalah kelenjar reproduksi. Pria dan wanita memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda. Pada pria, terdapat testis yang mengeluarkan hormon androgennya mempengaruhi banyak karakteristik pria seperti perkembangan seksual, pertumbuhan rambut, wajah, dan produksi sperma. Sementara pada wanita terletak di ovarium yang menghasilkan estrogen dan progesteron, serta telur. Hormon-hormon ini mengontrol perkembangan karakteristik wanita, seperti pertumbuhan payudara, menstruasi, dan kehamilan. Kemudian yang terakhir adalah pankreas. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di perut bagian belakang. Pankreas memiliki fungsi pencernaan dan hormonal. Misalnya, pankreas eksorin yang mengeluarkan enzim pencernaan,
Selain itu, terdapat pankreas endokrin yang mengeluarkan hormon insulin serta glukagon yang mengatur kadar gula dalam darah. Kemudian, mekanisme kerja endokrin. Kelenjar endokrin adalah pengeluaran hormon bila ada stimulus atau rangsangan. Hormon yang akan dikeluarkan kemudian diangkut oleh darah menuju kelenjar-kelenjar yang sesuai sehingga sebagian tubuh yang sesuai tersebut akan merespon. Berikut mekanisme kerja hormon secara spesifik. Yang pertama adalah stimulus kerja enzim yang ada dalam sel. Aktivitas enzim melibatkan sistem reseptor terkait membran atau pembawa pesan kedua. Yang kedua adalah aktivitas gen, melibatkan sistem reseptor intraseluler. Kemudian gangguan sistem endokrin. Gangguan endokrin adalah penyakit yang terkait dengan kelenjar endokrin pada tubuh. A. Tanda-tanda dan gejala sistem endokrin. Gejala dari gangguan endokrin dapat berkisar dari ringan atau tidak adanya gejala, hingga serius dan terpengaruh tubuh Anda, tergantung pada bagian spesifik dari sistem endokrin yang terpengaruh, seperti diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes, yang terjadi apabila pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup. Gejalanya adalah haus atau lapar yang berlebih, kelelahan, sering buang air kecil, mual dan muntah, kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak disertai alasan. Yang keenam adalah perubahan pada penglihatan. Yang kedua adalah akromegali. Akromegali adalah gangguan di mana kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebihan. Gejalanya yaitu ukuran bibir, hidung, lidah terlalu besar, tangan atau kaki yang terlalu besar atau bengkak, perubahan struktur muka, nyeri pada tubuh dan sendi, kelelahan, sakit kepala, pertumbuhan tulang dan kartilago yang berlebih, serta penebalan kulit, dan gangguan pada penglihatan. Kemudian penyakit Addison. Penyakit ini ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Gejalanya yaitu depresi, diare, kelelahan, sakit kepala, nafsu makan rendah, tekanan darah rendah, periode menstruasi yang terlewat, penurunan berat badan. Yang keempat adalah sindrom Cushing. Penyakit ini disebabkan oleh kortisol dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Gejalanya yaitu kelelahan, merasa sangat haus, sering buang air kecil, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, mudah marah. Penyakit Graves merupakan salah satu jenis penyakit hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Gejalanya yaitu mata menonjol, diare, insomnia, detak jantung yang tidak teratur, perubahan mood. Kemudian Hashimoto's thyroiditis, sesuatu kondisi di mana tiroid diserang oleh sistem imun yang mengakibatkan produksi hormon tiroid yang rendah. Gejalanya yaitu lambung kering dan rontok, intoleransi terhadap dingin, nyeri sendi dan otot, kelelahan, detak jantung yang melambat, pertambahan berat badan. Kemudian hipertiroidisme, kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroid yang overaktif. Gejalanya yaitu diare, insomnia, intoleransi terhadap panas, mudah marah, detak jantung cepat. Selanjutnya hipotiroidisme, kondisi di mana tiroid underaktif dan menghasilkan terlalu sedikit hormon tiroid. Gejalanya yaitu intoleransi terhadap dingin, sembelit, menurunnya produksi keringat, rambut kering, muka membengkak, detak jantung melambat, kenaikan berat badan. Kemudian yang terakhir adalah prolaktinoma. Prolaktinoma muncul apabila kelenjar pituitari yang disfungsional menghasilkan hormon prolaktin berlebihan yang berguna dalam produksi ASI. Gejalanya yaitu kemandulan, periode menstruasi yang terlewat, dan produksi ASI tanpa penyebab. Kemudian B. Penyebab gangguan sistem endokrin. A. Kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin yang disebut dengan keseimbangan hormon. B. Pembentukan luka seperti bintil atau tumor. Kemudian C. Risiko gangguan sistem endokrin.
Yang pertama, meningkatnya kadar kolesterol, riwayat keluarga dengan gangguan endokrin, pola makan yang buruk, operasi, trauma yang baru saja terjadi. Selanjutnya, D. Gangguan sistem endokrin. Gangguan sistem endokrin biasanya sering dilakukan dengan tes darah dan urin untuk memeriksa kadar hormon oleh dokter. E. Pengobatan gangguan sistem endokrin. Apabila gejala dari gangguan endokrin mengganggu, gejala tersebut umumnya dapat diatasi dengan memperbaiki keseimbangan hormon dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, memiliki gaya hidup yang sehat, dan rajin berolahraga. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.